Di demo kali ini, saya akan membuat sebuah playbook telnet yang digunakan untuk mengkonfigurasi SSH ke perangkat-perangkat yang akan kita manage. Playbook ini akan menggunakan modul telnet. Selanjutnya saya akan membuat playbook untuk membackup konfigurasi perangkat-perangkat tersebut, lalu merestore konfigurasi perangkat-perangkat tersebut. Ya, kita buat file YAML-nya. Saya akan menamakan file ini telnet.yaml. Di format YAML ini, saya tidak akan menggunakan format tag yang ada dalam kurung yang seperti ini. Tapi di sini, saya lebih memperhatikan kepada spacing-nya, karena YAML diciptakan dengan preferensi human readable, bisa lebih dibaca oleh manusia, dibandingkan dengan XML atau HTML yang menggunakan banyak tag agar lebih bisa dibaca oleh mesin atau machine readable. Machine readable dan human readable ini berbanding terbalik. Jadi mesti ada metode kompromi antara kedua hal ini. Jadi untuk YAML, dia menggunakan white space atau spasi. Penggunaan spasi di sini sangatlah penting karena salah satu spasi bisa salah semua. File YAML dimulai dengan 3 tanda strip. Lalu kita kasih nama. Contohnya telnet. Setelah itu, kita specify host mana saja yang akan dikenai task ini. Sama seperti ad hoc tadi, kita bisa kasih all atau specify not 1. Selanjutnya adalah gather facts. Fungsi ini berguna untuk mengkolek metadata dari perangkat. Untuk koneksi dari Ansible ini ke perangkat menggunakan network CLI. Bedakan pengetikan di YAML dengan di Ansible config. Kalau di Ansible config dia menggunakan sama dengan, dan di YAML dia menggunakan titik 2. Titik 2-nya nempel dengan parameter yang sebelah kiri, setelah titik 2 ada spasi, dan ini adalah parameter-parameter dasarnya. Lanjut ke task. Dalam task, kita input 2 spasi dulu. Lalu strip spasi nama task ini apa? Contohnya telnet to setup SSH. Lalu enter. Setelah name ini kita kasih mau pakai modul apa. Di sini kita pakai modul telnet. Lalu kita specify lagi usernya apa, passwordnya apa. Setelah itu, setelah login akan ada sebuah prompt dari device. Kita specify prompt yang akan muncul. Kerennya si Visual Studio Code ini ketika saya mengetik tanda petik, dia akan langsung meng-create 2. Kenapa? Karena jika salah satu tanda petik saja bisa menyebabkan salah semuanya, karena tanda petik di sini harus berisikan sebuah string yang dimana jika tidak ada tanda petik penutupnya, program akan mengasumsikan keseluruhan teks di belakangnya masih berada dalam satu string yang sama. Jadi code Anda tidak akan terbaca. Penting di sini untuk memperhatikan dan teliti dengan tanda petik. Saya akan ketik username, ketik 2 spasi. Selanjutnya, prompt apa yang akan muncul setelah saya login. Ini saya masukkan dalam tanda petik juga. Dan di sini saya menggunakan regular expression. Yang berada di dalam kurung siku dalam regex berarti satu karakter, terhitung sebagai satu karakter. Jadi karakter yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Salah satu di antara dua ini. Setelah prompt ini, saya akan mengkonfigur Ansible supaya memasukkan komen sebagai berikut. Configure terminal untuk masuk ke global config mode. Setelah itu SSH server v2 lalu commit. Setelah itu output dari task ini akan saya masukkan ke dalam variabel output yang mana nanti bisa saya debug untuk memunculkan output dari playbook ini di terminal untuk memastikan Ansible ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, kita coba jalankan Ansible playbook YAML file-nya.
telnet.yaml, enter. Oke, dia akan menjalankan play tersebut. Di sini ada informasi mengenai node tersebut sudah berhasil diubah atau belum. Dan hasilnya oke. Unreachable dia akan tulis di sini, kalau fail dia akan tulis di sini. Di sini saya bisa lihat outputnya sedemikian rupa dan saya bisa beranggapan bahwa SSH-nya sudah terkonfigurasi di node 1. Video selanjutnya adalah saya akan membuat YAML untuk membackup device-device yang saya manage.